warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillah, syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu Allah limpahkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, panutan kita, qudwah kita semuanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, alim ulama serta seluruh umat muslim hingga akhir zaman. Malam hari ini insyaallah kita mulai dengan tadarus dulu. Kita baca satu ayat yang insyaallah termasuk ayat yang disunahkan ketika kita selesai sholat wajib. Apa itu? Yaitu ayat kursi. Itu sering dibaca oleh Rasulullah SAW setiap selesai sholat wajib. Setelah selesai salat wajib itu ada ayat yang disunahkan untuk dibaca. Ada beberapa surat yang disunahkan untuk dibaca seperti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu masing-masing dibaca sekali, kecuali setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Kalau setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh, 3 surat tersebut masing-masing dibaca 3 kali. Selain itu, berarti sholat isya, sholat zuhur, sholat asar, itu masing-masing Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing dibaca sekali. Di samping itu juga ada ayat kursi yang dibaca sekali setiap selesai dari sholat wajib. Nah, ini termasuk di antara zikir-zikir yang dibaca setelah sholat. Di ayat Quran itu termasuk bagian dari zikir. Makanya ada hadis yang mengatakan tentang zikir yang paling utama itu adalah bacaan Al-Quran. Sehingga kalimat ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, ingatlah dengan ingat Allah dengan zikir hati menjadi tenang. Itu yang paling utama adalah dengan cara membaca Al-Qur'an. Dengan baca Al-Qur'an. Meskipun tidak menafikan adanya zikir-zikir yang lain seperti istighfar, tahlil, tasbih, tahmid, takbir, itu juga bagian dari zikir. Namun zikir yang diantara yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Sampun sami apal nggih ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Ya, kalau biasanya menawi salat wajib nika di dalam sholat membacanya tidak hanya 1 ayat, terkadang 3 ayat, 255, 256, 257. Yang ayat ke-256 niku la ikraha fiddin. Yang ayat ke-257 niku Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ning sakniki cukup 1 ayat mawon. Sampun sami apal to? Ayat kursi nggih. Al-Baqarah. Dereng apal, Mas? Waduh. Diapalke, Mas? Enggak, saking ta'awudz rumiyin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan sing dereng hafal tetep carane klasikal mon kula riyen, oke.
jenengan ikuti. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa huwal Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita laksanakan tafsir Nukathir surat Al-Baqarah ayat 65 dan 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad 'alimtumul ladzina ta'tadaw minkum wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Dan niscaya kalian telah mengetahui
terhadap orang-orang yang melanggar di hari Sabtu dari kalian. Maka kami Allah katakan kepada mereka yang melanggar itu, jadilah kera yang hina. Faj'alnaha nakala lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Maka kejadian itu kami jadikan peringatan untuk orang-orang sebelumnya dan orang-orang setelahnya, dan menjadi peringatan, menjadi nasihat untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ada kinten-kinten ada kejadian luar biasa napa nek ketenggen ayat niki. Kira-kira tenggen ayat niki ada kejadian apa yang luar biasa? Ada manusia yang berubah menjadi kera. Beda kalian pelajaran sejarah nih. Kera berevolusi menjadi manusia. Itu pelajaran saya ngapusi. Pelajaran saya tidak ada sumber hukumnya, tidak ada dasar yang jelas. Bahkan yang mengatakan teori tersebut yang namanya Darwin itu pun juga sebenarnya hanya sebatas berdasarkan imajinasinya saja. Dia menganggap bahwa segala sesuatu itu pasti ada benda sebelumnya, seperti bumi. Makanya mereka membuat teori namanya Big Bang. Jadi bumi ini berawal dari ledakan besar atau kumpulan dari benda-benda angkasa kemudian mengangkat menjadi bumi. Itu yang teori-teori sing berdasarkan imajinasi mawon. Nah, tengene ayat niki dijelaskan ada salah satu kejadian luar biasa di mana ada orang yang dirubah oleh Allah, yang awalnya bentuknya manusia, dia dirubah menjadi kera. Kalian telah mengetahui bahwa orang-orang yang melanggar di hari Sabtu dari kalangan Bani Israel di zaman dahulu, Allah rubah orang tersebut menjadi kera yang hina. Hinane pripun? Dia sangat malu dengan kondisi badannya, sehingga ketika mereka berubah menjadi kera niku, dia masuk ke dalam rumahnya, ndelik ten jero omahe, tidak berani keluar dari rumahnya. Setelah 3 hari dia mati. Saking hinane niku. Wong niku nek isin to nggih. Wong de pamane de panu mawon ten nggen kulite ten kira-kira didelikke nggih to. Duwe panu niku didelikke. De penyakit napa mesti kan didelikke. Dan niki tidak hanya di salah satu bagian tubuhnya, tapi sekujur tubuhnya berubah menjadi kera. Sehingga dia sangat malu saking isine niku mengunci dirinya di dalam rumah. Kemudian setelah hari yang ketiga dia mati. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman kepada orang-orang Yahudi di masa Rasulullah SAW. Wahai orang-orang Yahudi, segala sesuatu berupa bencana yang mengalami pada penduduk desa yang telah menentang perintahnya Allah dan menyelisih janjinya kepada Allah, berupa mengagungkan hari Sabtu, yang mana hari Sabtu itu menjadi hari yang diagungkan untuk orang-orang Yahudi. Namun mereka berupadaya tidak mau melakukan ibadah di hari Sabtu, sehingga justru malah mereka itu berburu ikan di hari Sabtu itu. Jolo. Dan mereka pun di dalam berbuat seperti itu nganggo trik.
menggunakan trik-triknya pripun? Karena ada larangan berburu ikan di hari Sabtu. Trik yang mereka lakukan adalah memasang jala di hari Jumat. Nyolong start. Memasang jala di hari Jumat, kemudian di hari Sabtu itu mereka biarkan dia tetap beribadah di hari Sabtu seolah-olah, namun pikirannya tenggene iwak. Kemudian di malam harinya baru mereka mengambil ikan yang sudah terjebak di jalan. Nikulah yang dinamakan hilah, tipu daya, tipu muslihat yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wis dikandani nek dina Jumat niku ora oleh dina Sabtu niku ora oleh njolo iwak, tapi mereka membuat upadaya, tipu daya kepada Allah. Sehingga oleh Allah mereka dirubah dalam bentuk hewan yang paling mirip dengan manusia, yaitu kera. Dan ini menjadi balasan yang sejenis dengan perbuatan mereka. Napa niku sejenis perbuatannya? Jadi secara lahiriah niku ketoke mengerjakan kewajiban. Secara lahiriah ketoke ngikuti ibadah di hari Jumat, tapi batinnya sebenarnya tidak ada niatan untuk beribadah di hari beribadah di hari Sabtu, tapi batinnya tidak ada niatan untuk beribadah di hari Sabtu. Berarti meng lahire tok niku ketoke ibadah, tapi batine mboten. Maka Allah rubah bentuk mereka menjadi bentuk yang secara lahiriah niku mirip dengan manusia, tapi secara batiniah sama sekali bukan manusia. Itulah namanya pembalasan sesuai dengan jenis perbuatannya mereka. Jadi lahir batinnya niku tidak sama, akhirnya Allah rubah dalam bentuk yang lahirnya niku mirip dengan manusia, tapi batinnya niku blas mboten kaya menungso. Dan ini memang ada hari khusus bagi orang-orang Yahudi, yaitu hari Sabtu. Walaupun sebenarnya orang-orang Yahudi pun sama seperti orang Islam, awalnya mereka diwajibkan untuk mengagungkan hari Jumat, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, Innallaha innama aftarada ala bani Israil al-yawma alladhi iftarada alaikum fi aidikum yawmal jumu'ah. Sesungguhnya Allah itu telah mewajibkan kepada Bani Israel hari sebagaimana yang diwajibkan kepada kalian orang-orang Islam, yaitu mengagungkan hari Jumat, yaumul jumu'ah. Fakhalahu ila sabti, namun mereka tidak mau, justru malah memilih hari Sabtu. Dikongkon dina Jumat, tapi luwih ngayal milih dina Setu. Nah ini memang karakter ngayalan itu memang menjadi karakter yang menempel sekali kepada Bani Israel. Makanya nek wong Islam mau ngayalan niku mungkin ketemplean Bani Israel niku. Wong Islam umat Nabi Muhammad ning ngayale ampun. Iki dikon ibadah dina Jumat ngayal. Aku penak Setu wae lah. Ya, dengan kengayalane orang Yahudi niki, maka Allah memberi ujian yang berat kepada orang-orang Yahudi. Falamma abau illa luzumas sabti ibtalahumullahu fi. Ketika mereka menolak kecuali untuk beribadah di hari Sabtu, maka Allah memberi ujian yang besar di dalam hari Sabtu itu, yaitu faharrama alaihim ma ahallalahum fi ghairi, yaitu Allah mengharamkan suatu kegiatan untuk Bani Israel yang sebenarnya kegiatan itu dihalalkan untuk mereka di hari-hari yang lain, yaitu kegiatan berburu
ikan. Berburu ikan itu kan hal yang biasa gitu, hal yang mubah, hal yang diperbolehkan, hal yang dihalalkan. Bahkan iwak sing pun dadi bathang niku oleh dipangan. Uhilla lakum maitatani wa damani, dihalalkan untuk kalian 2 bangkai dan 2 darah. Wa amal hitan fal jaratu wa amal maitatan fal hutu wal jaratu. Yang dimaksud 2 bangkai itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Kalau enten walang nopo enten mati enten jenengan goreng enten ana apa langsung. Terus mboten saged dibeleh. Masa dadak walang dadak dibeleh bismillah. Wong mboten metu kedae itu. Hewan yang tidak keluar darahnya. Oke. Oke, kasir terus napa niku? Jangkrik napa nek kulon. Nggih. Walang kan termasuk satu jenis dengan belalang. Dan juga ikan. Wah, enten iwak paus mati jenengan umpama jenengan Tegal nggih, jenengan pendeti digoreng tenan apa. Ning kira-kira nek iwak paus ini kan biasanya terus langsung diparani saking tim SAR gitu. Iku nek jenengan beleh malah seneni kali sing jaga pantai. Nah, Allah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya halal untuk mereka karena mereka ngeyel niku. Jadi wong niku nek ngeyel niku biasane dinesoni kalih sing diayeli niku. Kula ngongkon apa? Terus sing dikongkon niku malah trimo ngeyel. Lah sing ngongkon niku biasane nesu. Lah dengan nesune niku akhirnya membuat aturan-aturan yang terkadang di luar nalar untuk orang-orang yang ngeyel niku. Termasuk ini dilakukan kepada Bani Israel. Krono ngeyel, akhirnya Allah mengharamkan sesuatu yang sebenarnya itu halal, yaitu berburu ikan di hari Sabtu. Nek dino-dino liyane oleh. Dino Kemis, Jemuah, Minggu, Senin, Selasa, Rebo niku angsa. Tapi nek dino Setu haram. Niku nggih Bani Israil, Pak. Nek jenengan mboten ana apa. Nek jenengan ajeng memet mboten ana apa. Sing mboten angsal niku nek pas waya Jumuahan jenengan memet ta niku sing mboten angsal. Tapi nek sadurunge Jumuahan utawa sakbare Jumuahan niku mboten ana apa. Tapi khusus untuk Bani Israil niku full dalam satu hari, full mulai pagi sampai sore. Niku selama hari Sabtu dilarang berburu ikan. Mboten namung pas ibadah, tapi full selama sehari. Niku dari akibat apa? Kengeyelan. Dan dari larangan itu Allah pun juga memunculkan ujian-ujian yang lain. Ujiannya apa mulai? Wa kanu idza kana yaumus sabti aqbalat ilaihim syurra'a ila sahili bahrihim. Lah qadarullah ketika hari Sabtu niku iwake niku do kemampul ten pinggir laut. Ini kan nggih. Hatta idza dhahaba sabtu fahazamahu hatta idza dhahaba sabtu dhahabna. Namun ketika hari Sabtu udah selesai, iwake do ilang. Dan ini berlaku selama berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan terjadi terus seperti itu. Nek dina Setu niku, dina sing pas dilarang, niku kok dilalah niku iwake niku do munggah. Tapi nek pas dina liyane Setu, niku iwake do ndelik kabeh. Iwake niku do di riwayat yang lain niku iwake niku do nyilem sampai ke dasar laut. Ini kan ujian yang cukup berat gitu kepada Bani
Israil. Akibat apa? Ya akibat ngeyel niku. Makanya wong ngeyel niku pasti akan menerima akibat yang luar biasa. Makanya paling penak niku dadi wong sing manut niku. Nek wong Jawa ndek istilah niku marmut enak awake, wong manut marmut enak iwake, wong manut penak awake. Istilah wong Jawa ngoten. Manut niku luwih penak. Jadi kita tak ngeyel dhisik, akhirnya Allah memberi ujian yang cukup berat. Nah, dengan ujian itu maka ada orang-orang yang tidak kuat dengan ujian tersebut, sehingga mereka membuat tipu daya. Tipu daya ini apa? Ada satu orang laki-laki. Pas dina setu niku, karena mereka sudah sangat lama berburu ikan niku ora oleh-oleh. Karena iwake niku nongol mas dina setu tok. Liyane dina setu mesti ngilang. Sehingga pun ngempet banget pengen nyekel iwak. Ada seorang laki-laki yang secara rahasia ndelik-ndelik niku nyekel iwak pas dina setu. Pas dina setu niku nyekel iwak. Terus iwake niku ditaleni. Nah niki kreatif niki, tapi kreatif yang tidak diperbolehkan. Kreatifnya kreatif nakal. Jadi kreatif niku mah ada kreatif yang bagus tapi ada kreatif yang negatif. Nah, ini kreatif yang negatif nih. Dina setu golek iwak delik-delik, terus iwak ini ku begitu kecekel ditaleni. Terus ditancepke napa jenenge? Ditaleni to. Jadi iwak ini ku tesih urip. Terus dikai kayu ditaleni. Jadi iwak ini ku mboten saged lunga. Mboten saged lunga. Lah begitu dina Minggu niku lagi iwake disibuki. Wae disibuki. Dan itu berlaku beberapa kali, tidak hanya sekali itu. Nah, sehingga dengan kejadian itu kreatif ini nular ten ngene wong liya. Memang perbuatan yang negatif niku nular niku luwih cepet gitu. Perbuatan negatif niku nular luwih cepet. Benten kalih perbuatan sing positif. Perbuatan positif niku empun dicontoni, pun dikandani, pun disurung-surung, kuwi mboten nular. Gitu. Nek sing positif niku wis dicontoni, wis dijak, diragati, dilengke, dimingi-mingi, disurung, dikei ancaman nek ra gelem melu piye. Niku lho durung mesti nular. Tapi nek sing negatif niku ndelok sithik langsung nular. Nah, perbuatan ini akhirnya menular ke banyak orang. Ada orang-orang yang melakukan perbuatan yang hampir mirip dengan yang sama dengan lelaki tersebut. Jadi nek setu niku ndelik-ndelik nyekel iwak terus ditaleni, terus bar niku lejipuk meleh dina Minggu. Nah, akhirnya karena semakin banyak yang melakukan seperti itu, terus melakukan perbuatan seperti itu secara terang-terangan. Jadi memang berlaku mboten kok langsung Allah niku melihat orang yang melakukan suatu pelanggaran langsung Allah siksa seketika itu juga niku mboten. Tapi Allah tunggu sampai bermasa-masa, beberapa waktu. Ternyata dengan menunggunya Allah niku mereka tidak berubah. Tapi justru malah dodrone di akhir-akhirnya mereka melakukan pelanggaran itu secara terang-terangan. Awalnya kan kamu udah delik toh. Terus mereka melakukan itu secara terang-terangan. Terang-terangannya adalah mereka langsung pas hari Sabtu niku mboten do ngetok. Mboten do melu ngibadah setu. Tapi mereka sibuk dengan mencari ikan di hari Sabtu itu. Nah, ketika seperti itulah Allah mulai menurunkan azabnya.
Nah, sebelum Allah menurunkan azabnya pun ada kejadian dulu. Ada kejadian, yaitu ada sebagian orang yang mengingatkan. Faqala ta'ifatun min ahlil baqiyah. Ada sebagian orang lain yang tersisa, mereka mengatakan, waihakum ittaqullah. Kasihan kalian, bertakwalah kalian kepada Allah. Masa gitu mas. Wayai ibadah setu kok orang melu, bertakwalah kepada Allah. Wa nahauhum amma kanu yasnaun, dan mereka melakukan nahi mungkar, melarang temannya untuk berbuat kemungkaran, tidak mau beribadah di hari Sabtu. Dan biasa nggih, setiap ada orang yang mengingatkan itu pasti ada pihak yang kontra. Napa pihak yang kontra? Ada pihak yang kontra. Yang kontra ini tidak hanya yang melakukan pelanggaran itu, tapi ada pihak yang pro dengan yang melanggar niku, dengan cara dia mengatakan seperti ini. Lima ta'iduna qauman illahu muhlihum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Niku terus surat Al-A'raf ayat 164. Ngopo kok dadak tok kandhani, yo ben to nengke wae, rasah dikandhani. Cara-cara sakniki wis do gedhe, rada salat ya wis nengke wae. Lah yo ngerti dhewe. Itu terkadang memang orang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu selalu ada tantangannya. Tantangannya tidak hanya dari orang yang melakukan kemungkaran, tapi tantangannya terkadang sesama orang-orang yang melakukan kebaikan. Podo-podo rusik, tantangannya itu dari sesama yang berada di masjid. Kaya wong sok yes wae, kaya wong sok bener wae, sok ngandani, sok alim, sok napa? Keminter, macam-macam. Dikandani seperti itu. Dan ini selalu ada seperti itu. Dan ini menjadi sunatullah ya. Menjadi sunatullah. Suatu kepastian. Nek enten wong ngandani niku mesti enten wong sing kontra. Dan ini pun ket biyen ngoten niku. Gawan bayi nggih samane. Gawan bayi ngoten niku. Nek ngandani niku mboten kok mesti terus oh nggih matur nuwun. Jarang sekali ketika kita memberitahu kepada orang lain langsung oh nggih matur nuwun Mas pun dikandani. Mesti diayali dhisik gitu. Allahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida. Nek oleh siksa rak dhewe sing oleh siksa dhewe. Wis ra perlu dikandani ben nengke wae. Sehingga orang-orang yang melakukan nahi mungkar itu pun juga tidak berputus asa. Mereka pun menjawab, kenapa saya memberi nasihat ma'dziratan ila rabbikum? Ini sebagai alasan saya kepada Allah. Ketika ada suatu kemungkaran, maka saya dilarang untuk diam saja, tapi saya punya kewajiban untuk mencegah kemungkaran tersebut. Wala'allahum yattaqun, dan barangkali nanti mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Barangkali ketika saya nasihati dia akan berbalik arah, dia akan berubah menjadi orang-orang yang baik. Di beberapa riwayat memang ada dua pendapat. Ada yang mengatakan yang mendapatkan azab itu adalah pihak yang melakukan kemungkaran, yang tidak beribadah di hari Sabtu saja. Di riwayat yang lain ada yang mengatakan yang mendapatkan azab adalah dua pihak. Kan berarti ada tiga pihak. Yang pertama adalah yang melanggar, pihak yang kedua yang menasihati, pihak yang ketiga pihak sing leleh luweh. Pendapat pertama yang mendapatkan azab adalah pihak pertama. Pendapat kedua yang mendapatkan azab itu adalah pihak pertama dan pihak yang ketiga, sing melakukan kemungkaran dengan yang napa sing leleh luweh. Itu sama-sama mendapatkan azab.
Dan sebenarnya kalau kita pakai pendapat yang kedua pun ini juga sejalan dengan salah satu hadis. Dalam satu hadis dikatakan ma min qaumin, ini hadis Sunan Abu Dawud, tidak ada suatu kaum yu'malu fihim bil ma'asi, yang di kalangannya itu dilakukan suatu kemaksiatan, hum a'azzu wa aktsaru mimma ya'malu, dan kaum itu lebih banyak dan lebih mulia daripada pihak yang melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Falam yughayyiru, namun kaum itu tidak berusaha merubah kemungkaran tersebut. Illa ammahumullahu bi'iqabin, kecuali Allah akan meratakan adabnya. Jadi nek ten desane jenengan enten kemungkaran kok blas mboten enten sing ngelingke, maka bisa jadi Allah akan memberikan siksa itu secara merata, tidak hanya kepada pihak yang melakukan kemungkaran, tapi orang yang baik-baik yang tidak mau menasihati pun juga sama-sama mendapatkan napa? Azab. Alhamdulillah dari. Itu ada dua pendapat seperti itu. Itu salah satu kisah di dalam tafsir Ibnu Katsir yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas, yang berakhir mereka diubah oleh Allah dalam bentuk kera. Diubah dalam bentuk kera. Fisiknya berubah menjadi kera. Sehingga pada hari-hari terakhir itu, ketika pas Sabtuan, itu orang-orang merasa kehilangan. Iki wong iki kok wis ora tau ketok kene ngendi to. Sehingga mereka berusaha untuk mencari orang-orang yang tidak terlihat ibadah Sabtuan. Akhirnya mereka mencari ke rumahnya. Begitu masuk ke rumahnya, ternyata rumahnya itu terkunci, mboten saged dibuka. Rumahnya terkunci. Dan ternyata ada yang melihat bahwa yang di dalam rumah itu sudah berubah menjadi kera, baik laki-laki, perempuan ataupun anak-anak, semuanya berubah menjadi kera. Berubah menjadi kera. Dan orang-orang yang dirubah seperti itu, dia memang diqadar oleh Allah, tsumma halaku maka nalil maskhi nasalun. Orang-orang yang dikutuk berubah bentuknya niku, mereka akhirnya mati setelah 3 hari dan dalam kondisi tidak punya keturunan. Sehingga mboten enten, mboten sah kuwatir nek kethek-kethek sing sakniki niku enten sing keturunane Bani Israil niku mboten enten. Karena kethek-kethek yang sekarang niku memang asli kethek. Kalau kethek yang berubah wujud niku, perubahan dari manusia niku, dia umurnya hanya 3 hari, setelah itu dia mati. Sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Inna makana alladziina atadaw fis sabti faja'alu qiradatan fawaqan. Sesungguhnya orang-orang yang melanggar di hari Sabtu kemudian mereka berubah menjadi kera, memang fisiknya kera, asli kera. Tsumma halaku makana lil maskhi nasalun. Kemudian mereka mati tidak punya keturunan. Illa yuhyuna fil ardi illa 3 ayyam. Mereka tidak hidup di muka bumi dalam bentuk berubah menjadi kera itu kecuali hanya 3 hari. Kecuali hanya 3 hari. Setelah hari yang ketiga mereka mati. Dan itu bentuk adab yang diturunkan oleh Allah kepada orang-orang Yahudi di masa lampau. Sebenarnya memang seluruh umat itu diwajibkan oleh Allah untuk beribadah, mengagungkan hari Sabtu, menghormati, mengagungkan hari Jumat. Sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana." Allah telah menyesatkan dari hari Jumat
kepada orang-orang sebelum kami. Jadi, mereka memilih hari selain Jumat itu pun juga karena diqadar oleh Allah gitu. Karena memang masalah petunjuk dan kesesatan itu semuanya di tangan Allah. Allah sesatkan orang-orang umat-umat terdahulu dari hari Jumat. Fakana liyahudi yaumus sabti. Sehingga orang-orang Yahudi itu memilih hari Sabtu. Wa kana linnasara yaumul ahad. Dan orang-orang Nasrani lebih memilih hari Ahad. Ini sampai saat ini berlaku gitu. Gereja niku le rame dinten Minggu. Faja Allahu bina fahadanallahu liyaumil jumu'ah. Maka Allah datangkan kepada kita, kemudian Allah menunjukkan hari Jumat untuk kita. Alhamdulillah kita ditunjukkan oleh Allah memilih hari Jumat. Nah, tinggal kita itu semangat gak di hari Jumat itu. Faja'alal jumu'ata was-sabta wal ahad. Fa kadzalika hum taba'ul lana yaumal qiyamah. Maka Allah menjadikan urutan Jumat, Sabtu, Minggu, Jumat, Sabtu, Ahad itu sebagai urutan nanti di hari kiamat. Urutan hisaban di hari kiamat. Orang Islam dihisab terlebih dahulu karena memilih hari Jumat. Setelah selesai semuanya orang Islam, baru yang kedua orang Yahudi karena mereka memilih hari Sabtu. Setelah orang Yahudi selesai semua, baru yang ketiga orang Nasrani. Sehingga umatnya Nabi Muhammad itu al-akhiruna min ahli dunya wal awwaluna yaumal qiyamah al-maqdiyyu lahum qabla al-khalaiq. Umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat hari akhir, umat zaman paling akhir, tapi yang paling pertama untuk dihukumi nanti di hari kiamat. Yang paling awal untuk dihisab itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Sehingga rasa deg-degan ini ku luwih sedelek. Rasa deg-degan ini ku luwih sedelek. Dadi nek ajeng nunggu hukuman iku biasane pripun? Sing luwih suwe le nunggu hukuman iku luwih deg-degan luwih awet gitu. Tapi nek sing luwih cepet ya niku nggih. Nek penak ya ndang penak, nek mboten penak ndang rasa. Tapi nek sing kari le deg-degan iku luwih wah deg-deg ser. Rasa deg-degan niku luwih suwe. Niku wonten sahih Muslim. Menjadi kewajiban kita ketika kita memang sudah ditetapkan oleh Allah untuk mengagungkan hari Jumat, maka idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzurul bait. Ketika dikumandangkan azan Jumat, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Ila dzikrillah itu maksudnya adalah bersegera untuk mendengarkan khutbah. Mboten bersegera dekluk. Mumpung pas Jumatan iso turu. Le turu pas khutbah Jumat. Fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Tinggalkanlah jual beli. Sehingga para ulama mengambil satu khulasah kesimpulan. Ketika sudah ada azan Jumat, maka jenengan semuanya yang punya kewajiban ibadah Jumat, kewajiban sholat Jumat, melakukan transaksi di saat itu hukumnya haram. Allahu Akbar. Isih nang wong cukur. Kok kula tesih nyukur? Wah niku lek kula nyukur niku haram. Tinggal iki berarti. Apa ya? Terus ke mengke Jumat. Cilei pecis. Jadi harus mengira-ngira. Kalau memang kita kira azannya jam 12 kurang itu ya sebelumnya itu sudah tutup. Yang dimaksud azan itu apa toh? Karena memang ada azan yang azannya niku ping pinten? Ada yang azannya 2 kali. Ada yang azannya niku hanya sekali.
Dan itu semuanya masing-masing ada dasarnya, Pak. Di Makkah pun itu adzannya juga 2 kali. Di Masjidil Haram itu adzannya sampai sekarang itu 2 kali adzan Jumatnya. Sehingga kalau ada teman-teman kita yang nahdiyin itu mereka adzannya 2 kali, itu juga ada dasarnya. Ada dasarnya. Dan perlakuan adzan 2 kali ini termasuk salah satu ijtihadnya Utsman Ibnu Affan. Karena melihat Islam itu sudah sangat banyak, maka adzan pertama ini sebagai pengumuman bahwa sholat Jumat sudah sangat dekat waktunya. Sehingga yang dimaksud idza nudiya lis-shalah itu kalau yang adzan 2 kali bukan adzan yang pertama, tapi adzan ketika sudah mulai khutbah itu. Nah, ketika sudah adzan itu maka transaksi bagi yang wajib sholat Jumat hukumnya haram. Pane jenengan mampir ten pom bensin, jenengan kondisine safar. Kondisine safar. Nek safar niku wajib Jumatan betul? Mboten wajib Jumatan. Nek safar kan mboten wajib Jumatan. Nah, ini bagi Pak sopir yang sering safar. Dilalah pas enten orderan ngeterke wong resepsi mamane. Wah. Den sopir kula pas resepsi niku Mas Warjana. Nah, pas kondisi safar pas hari Jumat pun azan sholat Jumat, terus jenengan bertransaksi dengan orang yang punya kewajiban Jumat, maka transaksi itu harus dibatalkan. Berarti jenengan bisa jadi kalau yang safar itu tetap tidak betul masalah, tapi bagi yang petugas pom bensinnya itu, maka jenengan milih petugas pom bensin yang perempuan. Jenengan kan wajib Jumatan toh Mas, pun adzan lho, jenengan Jumatan mawon, kula kalih mbake mawon. Wah, milih. Milih mbake, tapi mboten modus nggih. Jadi niatnya agar transaksi itu menjadi halal. Pilih bertransaksi dengan wanita yang tidak punya kewajiban dengan sholat Jumat untuk melayani ngisi bensin itu. Kula kalih mbake mawon. Atau nek sing masih niku memang dudu wong Islam nggih mboten napa-napa lanjut mawon. Jenengan pun wae Jumatan kula mboten Islam kok Mas. Tapi kalau dia niku seorang muslim ya tidak boleh melakukan transaksi di hari Jumat. Bukan di hari Jumat, pas sudah adzan Jumat. Faj'alnaha nakala lima baina aydihim lima baina yadayha wa ma khalfaha. Maka kejadian itu kami jadikan sebagai peringatan untuk lima baina yadayha wa ma khalfaha. Yadayha ma qablaha minal madin fi sya'ni sabti, untuk umat-umat yang telah lewat. Wa ma khalfaha, dan umat-umat yang akan datang. Umat-umat yang akan datang. Sehingga pelajaran itu bisa diambil dari pengalaman. Pelajaran itu bisa diambil dari pengalaman. Dan pengalaman itu tidak harus pengalaman yang dialami sendiri. Pengalaman orang lain pun juga bisa diambil pelajaran. Dan ini menjadi pengalaman terbaik. Ini menjadi pelajaran terbaik. Pelajaran terbaik adalah pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain itu termasuk pelajaran terbaik. Jadi mboten kudu ngalami dhewe. Jadi mboten kudu ngalami kesetrum untuk ngerti bahwa kabel ini ku nyetrum. Ketika memang pernah ada yang kesetrum,
maka kita tidak perlu mengalaminya sendiri untuk ngerti niku nyetrum. Wah, aku urung tau ngalami kok. Ora mungkin iki nyetrum terus dijajal. Malah bablas malah kosong itu. Jadi pengalaman orang lain juga bisa menjadi salah satu pelajaran yang terbaik. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan hal tersebut menjadi nasihat yang bermanfaat untuk orang-orang yang bertakwa. Memang nasihat itu hanya bisa diambil oleh orang-orang yang bertakwa. Sehingga umpama diwalik pripun kalimat niki. Ketika kita mendapatkan nasihat, kemudian nasihat itu tidak ada manfaatnya untuk diri kita, berarti kita harus waspada. Berarti niku alarm. Jangan-jangan kita bukan orang yang bertakwa. Nek dikandani kok malah seneng ngeyel. Jangan-jangan nih kalau niku denes wong takwa. Karena nek wong takwa niku ketika diingatkan, maka peringatan itu pasti bermanfaat untuk dirinya. Insyaallah mengatakan ngesat kula terakan kada kesalahan kada kurang kula nyuwun pangapunten. Mugi-mugi manfaat kagem kula lan panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.